Anak laki-laki ini sedang berjalan menuju terminal bus ketika dia mendengar suara keras. Dia membeku, dia menoleh untuk melihat, takut. Dia melihat sebuah sepeda motor datang ke arahnya. Dia ketakutan dan segera berlari menuruni tebing untuk bersembunyi di dalam. Karena kepala desa takut orang-orang berbakat akan pergi ke tempat lain, dia tidak membiarkan siapapun pergi. Namun anak laki-laki itu ingin meninggalkan desa dan pergi ke kota. Ketika dia tiba, dia sangat ketakutan hingga tidak berani bersuara. Beberapa pria mengejar saya ke terminal bus. Mereka mencari keberadaan bocah tersebut, dan tentu saja pengemudinya tidak diketahui. Adegan di atas dilihat oleh anak laki-laki itu. Agar tidak tertangkap, dia menemukan jalan kecil. Tapi dia mendengar suara di belakangnya. Dia berlari menuruni gunung untuk bersembunyi dan melihat seorang pria sedang menggiring seekor keledai. Bocah itu tidak berani bersuara. Melihat pria itu pergi, dia menghela napas lega. Namun ketika dia bersiap untuk pergi, dia tidak sengaja terpeleset dan jatuh dari tebing. Untung saja tangannya meraih rumput tersebut. Namun botol airnya terjatuh. Anak laki-laki itu dengan cepat merangkak. Namun cuaca di gurun pasir yang panas dan tanpa air pastinya tidak akan bertahan lama. Dia mengikuti pria itu dari sebelumnya. Ia melihat botol air besar berisi air. Segera muncul ide untuk mencuri. Ketika lelaki yang sedang tidur itu masuk, dia menemukan air dan makanan lalu pergi. Namun pria itu menemukan. Dia segera meninggalkan barang-barangnya dan melarikan diri. Dia sangat lelah, tapi untuk sampai ke kota dia hanya harus bertahan dan terus berlari. Anak laki-laki itu melihat sebuah rumah di depan, dia gembira dan bahagia. Anak laki-laki itu berlari ke dalam untuk memeriksa. Di dalamnya ada sebuah sumur. Dia melemparkan batu ke dalam sumur. Tapi ini hanya sumur kering. Dia pingsan, mungkin ini adalah akhir hidupnya. Dia tidak punya pilihan selain pergi ke kota untuk mencari nafkah. Namun sebelum mencapai kota, dia hampir mati kelaparan di pinggiran kota. Semakin lelah anak itu, semakin marah pula dia. Dia pingsan dan jatuh ke tanah. Dalam mimpinya dia melihat seorang laki-laki mendekat. Itu adalah pria yang ditemuinya kemarin. Pria ini muncul untuk menyelamatkan bocah itu. Duanya bersiap memasuki kota. Namun mereka segera mendengar, anjing itu menggonggong di kejauhan. Pria itu menghampiri untuk melihat, ada seorang pria menunggang kuda yang berlari kencang ke arah mereka. Dia juga melihat orang lain. Dia merasa tidak enak, jadi dia menyuruh anak itu bersembunyi. Sesaat kemudian dua orang pria menunggang kuda membawa senjata datang, dengan tujuan membawa kembali bocah itu. Pria ini sedang mengemasi barang bawaannya ketika dia mendengar seekor anjing menggonggong. Dia memeriksa dan hanya melihat seseorang menunggang kuda berlari ke arahnya. Dia menyuruh anak itu mencari tempat untuk bersembunyi. Seorang pria yang memegang pistol mengepung pria itu. Seperti yang diharapkan, mereka mencari anak laki-laki itu. Pria itu ingin melindungi anak itu, berbohong dan mengatakan dia tidak melihat seorang anak laki-laki pun. Pria bersenjata itu tidak percaya, dia menemukan sebuah sumur. Dia menyalakan api dan melemparkannya ke dalam. Beruntung bocah itu tidak ditemukan. Tapi orang ini masih memegang senjatanya dan menembak jatuh sumur. Anak laki-laki itu bersembunyi dalam ketakutan yang gemetar, dia menutup telinganya. Melihat tidak ada gerakan, orang ini hendak pergi. Lalu datanglah anak buahnya, ternyata laki-laki dan pemimpinnya sedang berbincang. Dia mendeteksi bau urin. Dia bertanya di mana dia buang air kecil, dan pria itu dengan tenang menjawab bahwa itu ada di belakangnya. Bawahan itu menjatuhkan pria itu, karena dia menemukan arahnya berlawanan. Ini membuktikan bahwa pria tersebut berbohong. Pria itu masih menolak mengakui bahwa dia telah bertemu dengan bocah itu. Dia ingin menggunakan hidupnya untuk melindungi bocah itu. Anak laki-laki itu mendengar semuanya. Dia tidak ingin pria itu menderita, jadi dia keluar dari sumur. Dia melihat para gangster mengikat pria itu di atas kuda dan menyeretnya pergi. Anak laki-laki itu tidak tahan. Dia segera menganggap pria itu sebagai ayahnya. Kini melihat pria itu disiksa, dia bertekad untuk membalas dendam. Dia melihat para preman itu memasang senjata di sudut tembok. Saat preman itu sedang menodongkan pisau ke leher pria itu, dia mengarahkan pistolnya ke preman itu. Bawahan itu mengeluarkan pistol, anak laki-laki itu langsung menembak ke arah kudanya, bawahannya terjatuh. Saat bawahannya terjatuh, sayangnya dia menembak tuannya. Pria itu memegang pistol di tangan anak laki-laki itu. Namun saat itu preman tersebut melarikan diri, pria tersebut melihat hal tersebut dan meletakkan senjatanya. Dia ingin menunjukkan kejujuran pada bocah itu. Mereka mulai lagi, luka pria itu sakit lagi. Dia kesulitan berjalan ke depan. Mereka menemukan tempat untuk berhenti. Tapi mereka meminum semua airnya. Sakit pria itu kambuh lagi. Anak laki-laki itu ingin merawat pria itu. Ambil keledai untuk mencari air. Dia menemukan sebuah sumur. Dia melihat sepertinya ada air di dalamnya. Dia mengambil seember penuh air dan membasuh wajahnya. Dia segera mendengar suara dari jauh. Dia ketakutan dan segera berdiri.
Seorang pria keluar dari balik tumpukan peti kayu. Wajah orang ini penuh kelicikan dan bisa dibilang dia bukan orang baik. Anak laki-laki ini sedang mencuci muka dan mendengar suara dari jauh. Dia memeriksanya dan langsung melihat seorang pria berambut panjang muncul. Anak laki-laki itu tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia mengisi seember air dan pergi. Tapi pria ini ingin mengajak anak laki-laki itu masuk untuk makan. Anak laki-laki itu sedikit terharu, karena sudah berhari-hari dia tidak makan apapun. Pria itu membuatkannya sepiring makanan. Anak laki-laki itu memakan semuanya, bahkan tanpa menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Saat dia hendak pergi, pria berambut panjang itu memanggilnya kembali. Dia bilang kejunya masih banyak, jadi dia menyuruh anak itu masuk ke dalam dan mengambilnya. Anak laki-laki itu segera masuk ke dalam. Namun begitu dia masuk, dia menemukan hanya ada setumpuk makanan busuk. Dia melihat pertanda buruk, saat dia hendak keluar, dia dikurung oleh pria berambut panjang itu. Dia berteriak tetapi tidak berpengaruh. Dia berpikir secara berbeda. Dia mencari pisau di sakunya, lalu membuat lubang di pintu dan mengulurkan tangan untuk membukanya. Pria berambut panjang itu sedang menggiring keledainya untuk melarikan diri. Ternyata ini adalah tujuannya. Anak laki-laki itu mengejarnya, melemparkan pria berambut panjang itu ke bawah, lalu mengambil keledainya dan pergi. Dia kembali ke tempat laki-laki itu, dia memberikan makanan kepada laki-laki itu. Pria itu mulai berjalan lagi. Karena mereka harus meninggalkan gurun sebelum gelap. Mereka akhirnya menemukan sebuah desa kecil. Tapi tidak ada satu orang pun yang terlihat. Ketika mereka ragu, sebuah sepeda motor muncul di depan. Mobil ini ingin membunuh anak itu. Pria itu melihat mobil lain. Dia membawa anak itu bersembunyi. Tapi dua orang lainnya melemparkan api ke dalam. Pria itu membawa anak itu dan berlari keluar. Tapi para gangster itu menembak mereka. Pria itu menyuruh anak itu pergi, dia akan melawan. Anak laki-laki itu berlari ke sebuah rumah kecil. Tapi dia melihat preman itu menunggu untuk menyergap. Dia takut untuk naik ke loteng, hanya untuk menemukan bahwa pintu keluar darurat telah tertutup rapat. Penjahat itu memaksa bocah itu masuk ke dalam mobil dan membawanya pergi. Namun untungnya pria itu muncul tepat waktu. Dia menyeret preman itu ke bawah, dan karena lukanya terlalu parah, dia pingsan lagi. Melihat pria itu terjatuh, anak laki-laki yang patah hati itu menangis keras. Pria itu menghibur bocah itu untuk terus hidup berketahanan, lalu meninggalkan dunia ini. Jadi hanya anak laki-laki itu yang tersisa untuk mencari tanah baru.